Haleluya, shalom jemaat Tuhan. Puji Tuhan, sukacita luar biasa pagi hari ini oleh pertolongan Tuhan, oleh kasih Tuhan yang besar. Kita boleh diizinkan kembali bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan, beribadah pagi hari ini dengan sukacita daripada Tuhan. Jemaat Tuhan, mari siapkan hati kita yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau merayakan kebaikan Tuhan pagi hari ini. Sama-sama kita berdoa. Tuhan yang mulia, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kami sembah dan yang kami tinggikan, yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini Tuhan, dengan sukacita daripada Engkau kami datang kembali, bersekutu, beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hadirlah Engkau bersama-sama dengan kami di rumah kami masing-masing, bahkan dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan hadir, memberkati dan menjamah kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kekasih jiwa kami. Kami berdoa, haleluya. Amin, puji nama Tuhan. Dalam hadirat Tuhan, jemaat Tuhan, siapkan hati kita yang terbaik pagi hari ini. Alami lawatan Tuhan, alami berkat-berkat Tuhan lewat ibadah pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami kagum akan Engkau. Kami kagum akan perbuatan-Mu yang dahsyat. Kami kagum akan segala kebaikan. Bahkan setiap hal yang Tuhan buat dalam hidup kami. Sampai pada pagi hari ini Tuhan, kami nyatakan Kau baik. Dan selamanya Engkau tetap baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Haleluya Yesus. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Oh sungguh indah Tuhan. Haleluya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan. Amin. Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu
kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Sama-sama kita serukan, kami kagum akan Engkau Tuhan, haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Sebab Kau besar Tuhan, mulia, kami kagum akan Engkau. Kebesaran-Mu mengatasi langit, dan kami nyanyikan Yesus Tuhan. Glory haleluya, haleluya, glory haleluya. Ajaib kuatan-Mu, dahsyat kuatan-Mu, kami nyatakan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu selalu baru setiap pagi. Dan hati kami bersyukur Tuhan, mengalami rahmat Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau mulia, Engkau ajaib, Engkau yang layak terima segala-galanya Tuhan. Engkau yang layak terima setiap pujian kami, setiap penyembahan kami. Kami angkat tangan kami pagi hari ini Tuhan, meninggikan Engkau, oh Raja kami yang besar. Terima setiap puji-pujian, terima setiap penyembahan kami. Seperti dupa yang kami bawa di hadapan Tuhan, hidup kami Tuhan Yesus. Oh Engkau yang ambil semua-muanya. Biar salib Kristus yang ditinggikan, biar salib Kristus yang dimuliakan. Kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Thank you Lord. Terima kasih oh Tuhan. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory.
pujian kami. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all, Jesus. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. For from you are all things, and to you are all things. Jesus, you deserve the glory. Kemuliaan bagi nama Tuhan di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Puji nama Tuhan Yesus. Glory bagi Tuhan. Haleluya. Roh Kudus yang Maha Kuasa, Maha Kasih, kami datang kepadamu pada pagi hari ini di dalam nama Yesus. Kami percaya Engkau Tuhan, penuh kasih karunia, memberkati anak-anak-Mu di dalam masa anugerah dan kebenaran pada saat ini. Dalam nama Yesus, kami mengundang Roh Kudus bekerja, menjamah kami, memberkati kami dengan firman Tuhan, memulihkan hati kami dari segala sakit penyakit dan kelemahan kami. Dalam nama Yesus, sehingga kami sembuh, sehat, tidak lagi dikuasai penyakit-penyakit dan kutuk di dalam nama Yesus. Kami telah ditebus oleh darah Yesus. Tuhan, nyatakanlah dirimu di tengah-tengah kami pada saat ini dalam nama Yesus. Kami mengikat roh-roh di udara, roh di bumi dan di bawah bumi yang mengganggu pemberitaan firman Tuhan dan pendengaran firman Tuhan pada saat ini. Yang mengganggu transmisi sinyal-sinyal dalam nama Yesus Kristus. Kami mengikat roh-roh di udara, di bumi dan di bawah bumi. Roh sakit penyakit, roh kelemahan, roh kutuk, roh mantra, roh sihir, roh nenek moyang, roh kegelisahan, roh khawatir, roh takut, roh intimidasi. Kami ikat di dalam nama Yesus, kami patahkan di dalam darah Yesus Kristus. Semua kuasa-kuasa kegelapan itu telah dihancurkan di dalam darah Yesus Kristus. Kami tengking Engkau, pergi dalam nama Yesus. Anak-anak Tuhan dilepaskan, disembuhkan pada saat ini dari sakit penyakit dan kelemahan dalam nama Yesus. Roh ngantuk, roh dusta, roh najis, roh luka-luka batin kami ikat di dalam nama Yesus. Kami hancurkan dengan darah Yesus, kami perintahkan keluar, pergi dalam nama Yesus. Anak-anak Tuhan dilepas di dalam nama Yesus. Roh Kudus mari berbicara dalam roh kami masing-masing. Berkuasalah atas kami semua dalam nama Yesus. Pembebasan oleh Roh Kudus terjadi pada saat ini dalam nama Yesus. Orang sakit dilepas, disembuhkan di dalam nama Yesus. Kuasa gelap enyah dari kami semua dalam nama Yesus. Kami diberi kesehatan, kekuatan oleh darah Yesus. Dalam nama Yesus, terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Pada pagi ini kami masih tetap diberi kesempatan ibadah bersama-sama. Roh Kudus datanglah sebagai roh wahyu, roh hikmat, roh kuasa, roh kesembuhan, roh mujizat, roh keajaiban. Roh firman hidup di dalam nama Yesus Kristus. Berbicaralah dengan sebebas-bebasnya ke dalam hati kami masing-masing. Berkati umat-Mu dengan firman Tuhan.
diberkati dengan lawatan Roh Kudus, dengan kesembuhan-Mu dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Ada orang yang ankle kakinya sakit disembuhkan, ada orang yang seperti geleyoran gitu, kelayangan kepalanya, keseimbangan saudara, Tuhan sembuhkan engkau saat ini dalam nama Yesus. Seketika Tuhan menyembuhkan engkau. Saudara, ada orang yang lambungnya sampai pinggang belakang, punggungnya sakit semua. Tuhan sembuhkan engkau pada saat ini dalam nama Yesus. Ada orang yang lemah, penat, pening, lesu, berbeban berat, penuh ketakutan dan kesesakan. Saat ini Tuhan lepaskan engkau di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih kepada Tuhan. Ada orang yang badannya linu-linu semua, punggung-punggungnya sakit, ototnya nyeri. Tuhan lepaskan kesembuhan untuk saudara. Terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Ada orang yang engkel kakinya sebelah kiri sakit, saudara, Tuhan sembuhkan engkau pada saat ini di dalam nama Yesus. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, puji Yesus Kristus, penolong penyelamat kita. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, bersyukur sekali pada pagi hari ini kita masih bisa bersama-sama membaca firman, merenungkan firman untuk maju di dalam Kristus Yesus, menikmati pekerjaan Kristus yang sudah tuntas, diselesaikan di atas kayu salib. Pada hari ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan tentang pekerjaan Kristus yang besar, yaitu menebus kita dari kutuk sakit penyakit yang merupakan bagian dari kutuk hukum Taurat. Kutuk sakit penyakit di dalam Alkitab itu sesuatu yang bagian yang paling vital, kutuk sakit penyakit, sebagai akibat dari kita melanggar firman Allah. Kutuk hukum Taurat itu turun kepada kita yang melanggar firman Allah itu. Mari saya akan mengajak kita untuk melihat dari kitab Galatia pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai 14, demikianlah firman Tuhan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Yesus telah menebus kita. Saya sudah menjelaskan tentang exagorazo, yaitu menebus dari kutuk dengan menjadi kutuk. Menukar segala yang harusnya kita tanggung ditukar dengan dirinya sendiri untuk menanggung kutuk kesalahan kita. Dengan Dia menjadi kutuk karena kita. Ini bukan dikutuk tetapi menjadi kutuk. Nah saudara-saudara, ini adalah satu peristiwa yang sangat luar biasa, tetapi saya bukan mau menjelaskan secara spesifik lebih dahulu tentang hal ini. Nanti minggu-minggu berikutnya saya akan menjelaskan, tetapi saya akan menggarisbawahi tentang salah satu kutuk yang paling dominan di dalam kita melanggar Taurat Tuhan adalah kutuk sakit penyakit. Mari kita membuka kitab yang lain dari kitab Ulangan pasal yang ke-28. Ulangan pasal yang ke-28 ayat 15. Kita akan membaca ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-22. Ulangan 28, 15 sampai 22. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Maka segala kutuk ini, saudara, bukan satu saja kutuknya, tetapi segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Kutuk itu adalah sesuatu malapetaka, suatu penderitaan, kesesakan, kemalangan,
kepahitan, segala yang buruk-buruk, yang tidak ada untungnya sama sekali. Tidak ada berkatnya sama sekali. Seluruhnya adalah semua yang merugikan, yang jelek. Tujuannya adalah penghancuran. Tujuannya adalah pembinasaan. Tujuannya adalah menindas, membuat berbagai masalah-masalah tidak ada habis-habisnya. Nah, dikatakan segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Coba lihat ayat 16 sampai 22. Saya tidak membaca semuanya, tetapi hanya ayat 16 sampai 22. Saudara kalau mau baca sampai selesai ayat-ayat dari pasal 28. Terkutuklah engkau di kota dan terkutuklah engkau di ladang. Terkutuklah bakulmu dan tempat adonanmu. Terkutuklah buah kandunganmu, hasil bumimu, anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Terkutuklah engkau pada waktu masuk dan terkutuklah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan mendatangkan kutuk, huru-hara dan penghajaran ke antaramu dalam segala usaha yang kau kerjakan, sampai engkau punah dan binasa dengan segera karena jahat perbuatanmu, sebab engkau telah meninggalkan aku. Coba perhatikan ayat 21 sampai kita akan membaca 22. Ini penyakit-penyakit yang akan diberikan Tuhan kepada kita. Tuhan akan melekatkan penyakit sampar kepadamu, sampai dihabiskannya engkau dari tanah kemana engkau pergi untuk mendudukinya. Tuhan akan menghajar engkau dengan batuk kering, demam kepialu, sakit radang, kekeringan, hama dan penyakit gandum. Semuanya itu akan memburu engkau sampai engkau binasa. Saudara, kalau kita membaca ragam kutuk di dalam pasal 28 itu bermacam-macam. Ada yang bicara tentang sakit penyakit, ada bicara tentang kemalangan-kemalangan yang akan ditimpa dalam kehidupan-kehidupan. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita rancangkan, juga menjadikan langit, bumi, alam, segala sesuatu itu memusuhi orang yang dapat kutuk itu, saudara. Bukan cuma itu saja, saudara, tetapi secara mental bisa gelisah, takut, cemas, merana, bermacam-macam masalah, termasuk juga pengalaman-pengalaman apes dari musuh-musuh kita. Itu musuh itu mengalahkan, membunuh, menghancurkan, membinasakan. Wow, banyak sekali saudara. Saya tidak akan membahas semuanya, tetapi saya akan memfokuskan dulu soal sakit penyakit, saudara. Di dalam ayat yang ke-21 dan 22, saudara, dikatakan Tuhan akan melekatkan penyakit sampar kepadamu. Wow, itu bukan iblis, tapi Tuhan yang akan melekatkan penyakit sampar kepadamu, sampai dihabiskannya engkau dari tanah kemana engkau pergi untuk mendudukinya. Tuhan akan mengajar engkau dengan batuk kering, demam kepialu, sakit radang, kekeringan, hama dan penyakit gandum, semuanya itu akan memburu engkau sampai engkau binasa. Saudara, yang pertama kita jangan dikecohkan oleh kata-kata Tuhan akan melekatkan penyakit sampar. Tuhan akan menghajar engkau. Seolah-olah ini semua adalah kejahatan dari Tuhan. Bukan, saudara. Ini adalah sesuatu kutuk yang mana merupakan akibat daripada dosa-dosa kita sendiri. Sebagai ganjaran dari dosa-dosa kita sendiri. Sebagai sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Tuhan pasti akan melakukan itu bukan karena dia memang suka, tetapi karena dia harus melakukan di dalam keadilannya, murkanya yang adil terhadap dosa-dosa kita. Saudara, dari mana kita bisa tahu hal ini, saudara?
Coba lihat beberapa bagian kitab suci dulu supaya saudara tidak salah mengerti apa yang menjadi akibat daripada dosa kita. Ini sesuatu yang tidak biasa, saudara. Kalau saudara hanya membaca teks tadi, saudara bisa salah mengerti seolah-olah Tuhan itu jahat dan kejam. Sesungguhnya dosa kita sendirilah yang menghukum kita, saudara. Garis bawah ini. Dosa kita, kejahatan kita, pemberontakan kita, segala yang busuk dari diri kita sendiri yang menghukum kita, saudara. Coba lihat Yeremia pasal 2 ayat yang ke-19. Saya ajak saudara melihat di situ Yeremia pasal 2 ayat 19. Kejahatanmu akan menghajar engkau. Dan kemurtatanmu akan menyiksa engkau. Ketahuilah dan lihatlah betapa jahat dan pedihnya engkau meninggalkan Tuhan Allahmu. Dan tidak gemetar terhadap aku Guru besar. Demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam. Lihat ini. Kejahatanmu akan menghajar engkau. Jadi dosa kita yang menghajar diri kita sendiri. Walaupun Tuhan mendatangkan kutuk, penyakit-penyakit, tetapi sesungguhnya itu terjadi sebab kejahatan kita sendiri yang memerintahkan itu terjadi kepada kita. Kejahatanmu akan menghajar engkau. Kemurtatanmu akan menyiksa engkau. Ketahuilah dan lihatlah betapa jahat dan pedihnya engkau meninggalkan Tuhan. Supaya saudara tahu bahwa meninggalkan Tuhan itu sesuatu yang sangat jahat dan sangat memedihkan. Dikatakan betapa jahat dan pedihnya engkau meninggalkan Tuhan Allahmu. Dan tidak gemetar terhadap aku, demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam. Jadi saudara, bagaimana kita memeriksa apakah ini suatu kutuk atau tidak? Nanti saya akan menjelaskan saudara. Tapi sementara ini kita mesti memegang satu kebenaran dulu bahwa sebetulnya Tuhan itu tidak dengan suka hati, tidak dengan rela hati dia menghukum kita karena dosa-dosa kita. Tetapi dengan berat Tuhan terpaksa melakukannya karena memang keadilan menuntut demikian, saudara. Sesungguhnya kejahatan akan mengajar engkau sendiri. Kemurtatan akan menyiksa kita sendiri. Karena betapa jahat dan pedihnya kita meninggalkan Tuhan. Coba lihat lagi bagian yang kedua. Ayat yang ke-17, Yeremia pasal 2 ayat 17 di atasnya. Kalau tadi ayat 19, sekarang ayat 17. Bukankah engkau sendiri yang menimpakan ini ke atas dirimu oleh karena engkau meninggalkan Tuhan Allahmu ketika ia menuntun engkau di jalan? Coba lihat ini. Bukankah engkau sendiri yang menimpakan ini ke atas dirimu? Kita sendiri yang menimpakan kutuk itu kepada kita. Saya kasih contoh, saudara. Kalau saudara melawan Tuhan, Tuhan yang baik, Tuhan yang kudus, saudara, kita menjadi berdosa, kita menjadi bersalah. Akibatnya apa, saudara? Saudara akan mendapatkan keadilan Tuhan yang setimpal dengan dosa-dosa kita, sehingga saudara tidak bisa mengatakan, Tuhan, kenapa engkau berbuat jahat kepada saya? Kita yang berubah, bukan Tuhan yang berubah, saudara. Saudara yang berbalik, saudara yang menyikapi Tuhan dengan mengkhianati Tuhan. Jangan berkata Tuhan yang sudah berbuat curang kepada kita. Kita yang berbuat curang, kita yang berbuat salah. Maka kita sendiri yang menimpakan problem-problem itu kepada kita. Nah, ini adalah satu kebenaran yang saudara kita harus tahu bahwa dosa itu menghukum diri kita sendiri, saudara. Tangan Tuhan itu terpaksa harus melakukannya karena memang kita itu layak mendapatkan. Seorang hukum, dia belajar tentang keadilan. Dia walaupun sudah melihat orang yang sedang di hadapannya itu kasihan, saudara, tapi dia tetap harus menjatuhkan hukuman, saudara. Kalau memang itu salah, betul enggak? Seorang ahli hukum, betul-betul. Seorang yang memang
lahir dengan sifat-sifat keadilan. Kalau melihat sesuatu yang salah, saudara, ada sesuatu yang tidak bisa mentolerir, yaitu sifatnya sendiri. Nah, Tuhan punya sifat keadilan yang absolut, saudara. Sifat-sifat yang tidak bisa dibengkokkan ke kiri ke kanan. Sifat-sifat yang tegas, kebenarannya, keadilannya, kekudusannya, membuat dia harus menghukum dosa dengan bermacam-macam penyakit. Minggu lalu kita sudah belajar tentang kematian sebagai akibat daripada dosa kita. Itu merupakan suatu kutuk, ya, kutuk kematian. Nah, hari ini kita belajar tentang kutuk dosa yang menghasilkan penderitaan sakit penyakit. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih jauh, coba lihat lagi Yeremia pasal 4 ayat 18. Yeremia 4 ayat 18, lihat di situ. Tingkah langkahmu dan perbuatanmu telah menyebabkan semuanya ini kepadamu. Itulah nasibmu yang buruk. Betapa pahitnya sampai menusuk hatimu. Jelas toh, ini tingkah langkahmu dan perbuatanmu telah menyebabkan semuanya ini kepadamu. Itulah nasibmu yang buruk. Betapa pahitnya sampai menusuk hatimu. Saudara, ada orang yang lengannya sebelah kiri itu sakit. Dia ada satu masalah, kena hantaman di dada sebelah kiri, ya. Tuhan saat ini menyembuhkan engkau. Engkau juga habis ada masalah, saya tidak tahu sakit saudara itu sudah berapa lama, tapi saya mendapat gambaran saudara jatuh dan kena tulang ekor saudara. Persis bagian pantat saudara situ, Tuhan menyembuhkan engkau saat ini. Terima kasih sama Tuhan. Ini bukan pendeta tapi Tuhan Yesus yang menyembuhkan kita, saudara. Puji Tuhan Yesus. Nah, saudara, apa yang dituliskan di dalam kitab suci ini bicara tentang segala perbuatan kita itu menanggung konsekuensi. Segala perbuatan kita itu, kalau orang bilang di dalam bahasa dunia itu ada karmanya, ada buahnya. Tapi bicara soal karma di sini, saudara, bukan bicara tentang sesuatu yang dari entah berantah, tetapi karena hukum Tuhan. Tuhan yang adil, Dia menciptakan hukum Taurat. Di sini maka disebut sebagai kutuk Taurat, saudara. Yang upahnya itu adalah sakit penyakit. Nah, saya sekarang mau membahas bermacam-macam penyakit yang disebabkan oleh karena perbuatan kita sendiri, dan itu merupakan sebuah ketetapan Tuhan berkaitan dengan kutuk yang karena dosa-dosa kita sendiri ganjarannya adalah bermacam-macam penyakit. Coba lihat ayat 21 sampai 22. Tuhan akan melekatkan penyakit sampar kepadamu sampai dihabiskannya engkau dari tanah kemana engkau pergi untuk mendudukinya. Tuhan akan menghajar engkau dengan batuk kering, demam kepialu, sakit radang, dan seterusnya. Saya ingin ajak kita untuk melihat apa yang disebutkan di dalam ayat-ayat ini, saudara. Ayat yang kita barusan baca ini sangat luar biasa, bukan semuanya, ini masih sebagian loh, saudara, ya. Ayat yang kita baca. Pertama adalah penyakit sampar, saudara. Ini deber. Dalam bahasa aslinya adalah deber, artinya adalah wabah penyakit menular seperti pes, sampar maksud saya. Dan ini berkaitan dengan masalah yang membunuh, saudara. Penyakit yang menular sebagai wabah yang membunuh. Lalu di ayat yang ke-22 disebut sebagai batuk kering. Nah, ini apa, saudara? Itu di dalam bahasa aslinya adalah syahefet. Syahefet itu artinya kekurusan, lalu sakit paru-paru, TBC itu termasuk, ya. Ini adalah syahefet.
Syahwat itu problem paru-paru. Kalau tadi sampar itu membuat saudara bisa dihancurkan, dari kata dabar itu artinya menghancurkan. Jadi penyakit itu menular, membuat wabah, membuat saudara dirinya hancur. Nah, di ayat yang ke-22 itu menyerang paru-paru, saudara. Lalu istilah yang ketiga itu adalah demam, kadahat. Kadahat itu apa, saudara? Kadahat itu adalah bengkak, peradangan, rasa terbakar, bercampur menggigil, panas dingin. Bengkak, radang, rasanya terbakar. Kadahat. Wow, ini penyakit yang parah. Jadi bengkak, radang, menimbulkan demam, ada rasa terbakar di tempat yang sakit bengkak itu. Lalu saudara panas dingin, ya, panas badannya tetapi saudara menggigil. Kalau dingin kan menggigil, ini sekarang saudara panas tapi menggigil, saudara. Ini satu jenis kutuk. Lalu yang keempat istilahnya adalah demam kepialu. Dalekat. Dalekat, ini apa ini, saudara? Ini adalah demam yang membakar, sakit panas yang hebat yang membuat menggigil parah. Nah, ini adalah mirip dengan yang di atas. Maka bahasa Indonesia menyebutkan sebagai demam kepialu, itu untuk menggambarkan bahwa demam ini menggelora, panas, memburu, mengejar, berkobar-kobar panasnya. Dia menganiaya, menyiksa. Aduh, saudara, saya tidak terbayangkan sakit yang seperti ini, saudara. Demam yang membakar, sakit panas yang hebat yang menggigil, parah. Di sini ada unsur bengkak, ada peradangan, ya. Karena istilah dalak, dari kata dalekat itu dalak, ya. Itu artinya berkobar-kobar menyala, panas, membakar, menggelora, menyiksa, menganiaya, penuh semangat. Waduh, penyakit kalau penuh semangat menghancurkan kita, saudara. Kita yang dihancurkan itu tidak bisa apa-apa, saudara. Saudara, ada tidak penyakit seperti itu kepada diri kita? Siapapun kita, saudara, datanglah kepada Yesus. Karena apa? Yesus sudah menanggung kutuk sakit penyakit di atas kayu salib itu. Puji Tuhan Yesus. Yang kelima, sakit disebut sakit radang. Ini apa, saudara? Ini adalah penyakit yang ada lelehannya, saudara. Sebab kata harhur di dalam bahasa Ibrani, itu dari kata harar, itu meleleh. Radang yang meleleh. Jadi melonyot, ya. Serem. Tapi sakitnya itu membakar, menyala. Dan ini, saudara, ada unsur murka, marah, gusar. Penyakitnya ini gusar, membakar, menyala, tetapi dia meleleh. Ada panas unsurnya, demam ada, menggigil, ekstrim. Jadi ada yang sifatnya itu cuma bengkak saja, ada juga yang di sini sakit radang yang sampai meleleh, ya. Saya merasa ini satu penyakit yang menyeramkan, tidak ada satupun yang biasa-biasa, saudara. Coba saudara perhatikan lagi di dalam istilah-istilah Alkitab ini, ada bagian yang kedua ayat 27 sampai 29. 27 sampai 29. Coba lihat ini, ya. Tuhan akan menghajar engkau dengan bara Mesir, dengan borok, dengan kedal dan kudis yang daripadanya engkau tidak dapat sembuh.
Tuhan akan menghajar engkau dengan kegilaan, kebutaan, dan kehilangan akal. Sehingga engkau akan meraba-raba pada waktu tengah hari seperti seorang buta meraba-raba di dalam gelap. Perjalananmu tidak akan beruntung, tetapi engkau selalu diperas dan dirampasi dengan tidak ada seorang yang datang menolong. Wow, saudara. Penyakit macam apa ini? Coba lihat itu. Tuhan akan menghajar engkau dengan bara Mesir. Ayat 27, saudara. Bara ini adalah satu penyakit yang parah ya. Dari bahasa Ibrani. Syahin. Syahin itu adalah bisul yang rasa sakitnya seperti radang mendidih menyala terbakar. Bisul, boil. Tapi bisa juga botch yang merusak, menghancurkan. Jadi dia satu benjolan yang rasa sakitnya seperti radang mendidih menyala, terbakar. Lalu di sini yang kedua ada istilah borok atau tehor. Yaitu tumor atau bisul dari peradangan yang di anus dan atau kelamin. Dan atau kelamin. Tumor atau bisul dari peradangan di anus atau kelamin. Ini spesifik istilah tehor itu memang adalah sebuah tumor di anus atau di dalam bahasanya Ibrani ini bicara soal sesuatu di kelamin berupa tumpukan-tumpukan massa. Dan juga termasuk wasir ambeien itu juga termasuk, saudara. Ini bukan tumor tetapi itu juga sejenis tehor. Lalu yang ketiga di sini namanya garap, kedal. Kedal itu apa itu? Itu adalah kulit yang tercakar atau tergores. Tapi kepengen terus digaruk sehingga makin tercakar. Tidak bisa ditahan, mesti digaruk. Sampai kulitnya terkelupas, darahnya ngalir keluar. Infeksi, radang, tapi terus masih gatal, saudara. Saudara, ini adalah kedal. Waduh, ini kalau saudara kena penyakit seperti ini, saudara gatal, garuk-garuk. Itu seperti yang dialami oleh Ayub, saudara. Sudah gatal, digaruk, masih tetap gatal sampai masuk ke dalam kulit, saudara, gatalnya itu. Karena apa? Memang yang membuat gatal itu di dalam kulit, saudara. Dia tercakar, kulitnya tergores, tapi kepengen terus digaruk sampai darahnya mengalir di mana-mana, tetapi itu gatalnya sangat hebat sekali. Saudara, itu kedal. Lalu kemudian kudis. Kalau saudara mengerti bahasa Ibrani, heres atau harsah, itu sama-sama istilah artinya kudis. Itu akar katanya itu mengorek, mengikis. Jadi di scrap. Jadi kulitnya itu terkelupas. Lalu dia juga mempunyai akar kata yang berkaitan sama gatal dan panas matahari. Jadi sudah terkelupas, panas, lalu menyengat. Wow, saudara, ini saya pikir penyakit yang seperti ini jangan sampai ada pada kita, saudara. Saya ajak kita melihat lagi bagian yang berikutnya. Bagian yang ketiga dari kitab Ulangan pasal 28 ini. Ulangan 28 ayat 34 sampai 35. Engkau akan menjadi gila karena apa yang dilihat matamu. Tuhan akan mengajar engkau dengan bara jahat yang daripadanya engkau tidak dapat sembuh pada lutut dan pahamu, bahkan dari telapak kakimu sampai kepada batu kepalamu. Ayat 34, saudara. Saya ingin mengajak kita lihat ini istilah bara. Menjadi gila. Engkau kan menjadi gila. Istilahnya di dalam bahasa Indonesia menjadi gila. Tetapi kalau saudara lihat di dalam bahasa aslinya itu betul-betul gila, tetapi dia berubah menjadi gila. Atau diartikan tumbuh gila. Berwujud gila, bertingkah laku gila. Hidup gila, mementaskan gila, bertahan gila. Wow. Gilanya ini bukan gila biasa tetapi gila yang bercampur dengan kemarahan.
Saudara, ada orang gila yang tenang-tenang, santai, kalem-kalem. Beda sama orang gila yang marah-marah. Nah ini gila marah-marah, saudara. Bukan marah-marah gila, saudara. Gila campur marah. Karena apa yang dilihat matamu, engkau garang. Terus ayat 35, Tuhan akan menghajar engkau dengan bara jahat. Kata bara ini dari kata syahin, artinya bisul atau borok atau bara bengkak yang panas membara, membakar, merusak dan memalukan. Tapi diberi bahasa Ibraninya yang jahat. Bara itu sendiri sudah membakar, merusak, memalukan. Jadi kalau saudara ada namanya syahin ini, itu berupa bisul atau borok atau bara yang bengkak, lalu panas, membara, merusak, memalukan. Nah sifatnya ini jahat, saudara. Istilah ra'ah ya, itu artinya busuk, keji, jahat. Sebagai malapetaka yang memilukan, mengesalkan, dan menyakitkan. Memilukan. Saudara yang kena itu sedih, tapi kesal hati saudara karena saudara tidak bisa lepas, lalu menyakitkan. Saudara, ini semua penyakit-penyakit kutukan. Bagaimana dengan Yesus Kristus? Saya sudah bicara tentang hal-hal yang mengerikan di dalam perjanjian lama, bukan sesuatu tahayul, saudara. Ini bukan khotbah tahayul. Ini saya mengkhotbahkan apa yang dikatakan sebagai kutuk hukum Taurat bagi orang-orang yang tidak taat. Dan itu penderitaan, sakit penyakit yang sangat tidak tertahankan. Saudara, saya waktu berbicara ini ada orang yang punggung belakangnya sebelah kiri ya. Dari lengan sini terus sampai ke belakang. Sakit seperti engkau kena pedang yang tajam, menusuk-nusuk. Engkau saat ini mendapat mujizat kesembuhan di dalam nama Yesus. So, terima, puji Tuhan. Lalu engkel kaki kiri sakit disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Paha, pantat yang sakit juga disembuhkan di dalam nama Yesus. Sudah ada orang yang kakinya gatal-gatal ya, di engkel kaki sebelah kiri disembuhkan juga. Puji nama Tuhan. Lalu ada orang yang saudara waktu bergerak baru saja tiba-tiba klik. Langsung sembuh sakitmu ya. Lalu ada orang yang di bagian ketiak sebelah kanan sakit, Tuhan sembuhkan. Puji nama Yesus. Ini semua kesembuhan dari Tuhan Yesus. Saudara, saya mau ajak kita melihat kabar baik yang luar biasa buat kita semua. Ada kabar baik bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Bahwa Yesus Kristus sudah menanggung sakit penyakit kita di atas tubuhnya, di atas kayu salib itu. Sehingga segala kutuk sakit penyakit, semua kemalangan penyakit, baik itu mental maupun fisik, telah ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Sehingga engkau yang percaya dan bertobat sungguh-sungguh engkau disembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita lihat firman Tuhan yang sangat dahsyat. Yesaya 53. Yesaya 53 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Yesus disebutkan di sini, dinubuatkan. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Karena apa dia disebut penuh kesengsaraan? Karena kesengsaraan kita yang dipikul. Dia biasa menderita kesakitan karena memang kesakitan kita yang dipikul. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Saudara, sampai dihina, ini juga termasuk kutuk penghinaan yang di dalam Keluaran pasal yang ke-28 itu, saudara. Ulangan pasal 28. Deuteronomi 28. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia dan bagi kita pun dia tidak termasuk hitungan, tidak masuk hitungan. Ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Wow, penyakit saudara dan saya yang ditanggungnya.
dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara, penyakit-penyakit itu memburukkan. Dan membuat orang jijik dan tidak berdaya, menjadi rusak dan hancur. Itu semua penyakit-penyakit kutukan Taurat ditanggung oleh Tuhan Yesus. Saudara, banyak orang yang percaya Yesus menanggung dosa-dosa kita, lalu kita hanya berpikir dia memberi kita keselamatan hidup kekal. Kalau saya mati pasti saya tidak akan dihukum di neraka. Cuma itu saja saudara, tetapi sesungguhnya penyakit kita juga yang ditanggung oleh Yesus Kristus. Bukan cuma soal hidup kekal, tapi juga penderitaan fisik saudara di dalam tubuh Yesus. Dia menderita sakit penyakit karena kita, kelemahan-kelemahan kita yang dipikulnya. Saudara, jangan berpikir bahwa saudara itu sakit penyakit ini tidak ada jalan keluar. Yesus, dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Percaya dia sanggup menyembuhkan saudara dari penyakit terminal macam apapun juga. Haleluya, puji nama Yesus. Percaya. Nah, saudara harus percaya kepada Yesus yang sudah menanggung penyakit saudara. Dan saudara digantikan oleh Yesus dengan dia menjadi kutuk karena kita. Penyakitan dari kita ini sudah dicabut semua oleh Yesus Kristus. Saudara tinggal menerima dengan iman dan betul-betul bertobat. Karena jikalau saudara tidak bertobat, saudara sama saja belum lepas dari kutuk. Maka dari itu caranya bagaimana saudara bisa lepas dari kutuk? Saudara mesti bertobat dari segala dosa-dosa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, garis bawahi satu hal. Setiap dosa yang kita lakukan, itu bukan menyerang orang lain, tetapi menyakiti diri kita sendiri. Saudara membuat penderitaan buat diri kita sendiri. Saudara pergi ke dukun, saya mau katakan satu hal. Tidak ada kuasa gelap yang benar-benar baik. Bohong semua kuasa gelap itu. Semua pendusta, semua penipu, semua pembunuh. Dia membinasakan kita. Tidak ada yang saudara datang kepada dukun, lalu kemudian dukun itu mengobati saudara. Tidak ada kutukannya sama sekali. Omong kosong. Semua mengandung kutuk. Dukun sendiri kalau sakit dia tidak mau diobati sama iblis. Tidak mau. Kalau sakit kepala ya dukun minum Paramex atau minum Decolgin. Karena apa saudara? Dia tahu minta tolong sama iblis itu hukumannya lebih besar. Rugi. Nah sekarang saudara-saudara, kenapa kok masih ada orang yang berprofesi sebagai dukun atau dia di pengalamannya tidak bisa lepas dari situ. Karena memang ada ikatan perjanjian, dia tidak bisa lepas-lepas. Cuma Yesus yang bisa melepaskan dia. Saya mau tunjukkan kepada kita, kasih Tuhan kepada kita begitu besar. Saudara, Yesus itu tidak selama-lamanya murka kepada kita. Asal kita mau dengan rendah hati mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Saudara percaya datang kepada Yesus. Dia tidak selama-lamanya murka. Dia menunjukkan kasih kepada kita kalau kita mau bertobat. Buka hati saudara. Datanglah kepada Yesus. Penyakitmu ditanggung. Penderitaanmu diangkat, di dalam penderitaan Yesus itu ditanggung semuanya. Maka engkau tidak perlu sakit lagi. Lama kalau saya masih sakit gimana? Saudara tinggal percaya sama Tuhan Yesus, dilepaskan dari penyakit itu. Iblis yang membuat engkau sakit. Kadang-kadang kita itu sudah ditebus tapi kita masih menderita karena apa? Saudara dirampok sama iblis. Saudara usir iblis itu, perampok itu. Kita tengking dia. Maka saudara boleh mendapat kesembuhan. Lagu ini sangat indah. Ada kesembuhan di dalam nama Yesus. Ada keselamatan dalam nama Yesus. Mari nyanyikan sama-sama. Dia mati buat kita, dikubur dan bangkit pada hari ketiga. Keselamatan itu menjadi milik kita. Haleluya. Dengan percaya
Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Mari kita nyanyikan sekali lagi dengan lebih lambat. Hati kita percaya betul-betul. Buka hati kita. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Musik terus menyanyikan. Saudara buka hati kepada Tuhan Yesus. Penyakitmu telah ditanggung semua oleh Tuhan Yesus. Percayalah. Bertobat. Tinggalkan dosa-dosamu. Kalau engkau pernah pergi ke dukun-dukun. Saudara, saya tidak benci sama dukun-dukun. Sama sekali tidak. Tetapi firman Tuhan membenci pekerjaan-pekerjaan kegelapan. Dan firman Tuhan memusuhi semua pekerjaan kegelapan itu. Firman Tuhan itu menegaskan kepada kita betapa itu kejijikan. Dan kalau saudara pernah ke sana, saudara harus berdoa minta ampun. Karena itu bukan sesuatu perkara yang kecil. Itu ibaratnya seperti saudara punya suami atau punya istri. Saudara lalu kemudian nyeleweng. Saudara berhubungan fisik kepada orang yang bukan pasangan saudara. Apakah saudara itu anggap dosa kecil? Tidak. Saudara, kalau suamimu pergi sama orang lain, berzina sama orang lain, sakit hati suami atau sakit hati pasangannya seperti apa? Istrinya seperti apa rasanya? Nah itu Tuhan sama kita sama saudara. Dosa perzinahan dengan roh-roh jahat itu yang mendukakan menyakiti hatinya. Tidak ada penyakit yang bisa disembuhkan oleh iblis. Dia cuma bisa memindahkan penyakit, saudara. Iblis bukan penyembuh, dia itu memindahkan penyakit. Saudara disembuhkan dari penyakit, turun ke anakmu. Entah usia sekian, sesudah lewat 15 tahun, 10 tahun atau 3 tahun, atau 1 bulan. Penyakitnya neplok ke anakmu. Ke orang yang kau kasihi, yang paling kau sayangi, yang bakal menjadi pengganti, mewarisi berkat-berkat Tuhan dalam hidupmu. Justru dia kena kutuk. Bukankah itu sesuatu kesakitan yang saudara buat sendiri? Itu firman Tuhan mengatakan, bertobatlah di dalam nama Yesus. Tuhan masih memberi jalan keselamatan kepada kita. Dan pada hari ini saudara, Tuhan mau menyembuhkan saudara. Saudara percaya sama Tuhan Yesus.
Minta ampun sama Tuhan Yesus, berkata, Tuhan ampuni saya. Aku telah berdosa terhadap Tuhan Yesus. Ampuni saya Tuhan Yesus, kuduskan saya dengan darah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus bekerjalah, firman Tuhan sudah disampaikan, sekarang giliran-Mu bekerja. Engkau menghancurkan setiap hati yang keras di dalam nama Yesus. Engkau membuat pertobatan yang dahsyat di dalam hati manusia. Untuk berseru-seru kepada Tuhan, memanggil nama Tuhan. Dan Tuhan, malam hari ini Engkau membuat mujizat yang besar. Kesembuhan yang dahsyat terjadi dalam nama Yesus. Mujizat turun dalam nama Yesus. Roh Kudus tercurah kepada saudara di dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan membebaskan kau dari kegilaan dalam nama Yesus. Dari sakit penyakit yang mematikan dalam nama Yesus. Tumor-tumor lenyap dalam nama Yesus. Kutuk dihancurkan dengan darah Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kesembuhan yang kau berikan buat anak-anak Tuhan. Kami berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan. Sudah berdiri terima kesembuhan itu. Ada orang yang lengannya sebelah kanan, tulangnya patah, Tuhan sembuhkan. Kau bisa angkat tanganmu. Puji Tuhan, tidak sakit lagi. Puji Tuhan, haleluya. Kita akan membuka hati kita. Percaya Tuhan, saudara berkata, Yesus Kristus masuklah ke dalam hati saya. Masuklah ke dalam hati saya. Tuhan Yesus, Kau sudah mati bagi saya, dikubur dan bangkit pada hari ketiga. Masuklah ke dalam hati saya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Nama Yesus itu yang menyembuhkan saudara. Saya tidak bicara tentang agama. Saya bicara tentang pribadi yang menjadi Juru Selamat kita. Saudara mau percaya sama siapa? Cuma Yesus yang bisa menolong. Yesus itulah yang menyembuhkan saudara. Membebaskan dari kutuk. Terima kasih sama Tuhan Yesus. Kita percaya, maka kita dilepaskan. Kita nyanyikan lagu Mari Masuk dalam hatiku Yesus. Dan kita siapkan hati untuk perjamuan kudus. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Mari masuk, sekali lagi kita nyanyikan. Mari masuk. Saudara mengundang Yesus masuk dalam hatimu. Mari masuk. Kau berkata-kata kepada Yesus, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Roh Kudus, Kau berbicara dalam hati kami masing-masing. Sekarang waktunya untuk perjamuan kudus. Mari buka hati jemaat, hati kami di dalam nama Yesus untuk mengalami persatuan dengan tubuh dan darah Yesus. Pengampunan dosa, terobosan, bebas dari dosa dari iblis.
dari maut, dari penyakit oleh darah Yesus. Haleluya. Amin. Dikatakan di sini, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Saudara, ikutilah firman Tuhan, perintah-perintah Yesus. Kita akan menerima perjamuan Tuhan bersama-sama. Di malam Tuhan Yesus sebelum diserahkan, Yesus mengumpulkan murid-muridnya, lalu dia mengambil roti yang tidak beragi, dia mengangkatnya, mengucap syukur atas roti itu, lalu memecah-mecahkan sambil berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu. Makanlah kamu semua untuk mengingat akan aku. Setiap kali kita makan bersama-sama di dalam perjamuan Tuhan, kita dipersatukan dengan tubuh Tuhan Yesus. Lalu Yesus mengambil cawan yang berisi anggur merah. Dia mengucap syukur atas cawan itu, mengangkatnya dan berkata, inilah cawan perjanjian. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu untuk pengampunan dosa. Minumlah kamu semua untuk mengingat akan aku. Setiap kali kita di dalam perjamuan Tuhan, kita memberitakan Yesus yang telah mati buat kita, dikubur dan bangkit pada hari ketiga. Saudara menerima kesembuhan, keselamatan, pembebasan dari dosa-dosa, terobosan dan berkat-berkat bagi saudara karena darah Yesus Kristus. Puji Tuhan. Mari saudara berdoa. Roh Kudus, layakkan kami untuk menerima perjamuan bersama-sama di dalam nama Yesus Kristus. Perjamuan kudus, yang mana di dalamnya ada kehadiran Allah secara tak terpahami. Kehadiran yang penuh misteri di dalam nama Yesus Kristus. Kami mau menerima, menikmati kehadiran Yesus Kristus itu. Bersatu dengan tubuh, jiwa dan roh kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Layakkan kami Tuhan, ampuni segala dosa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita angkat roti bersama-sama di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan kita memberkati roti itu, mengangkatnya dan mengucap syukur atas roti itu. Lalu dia berkata, inilah tubuhku yang dikorbankan bagi kamu. Makanlah kamu semua untuk mengingat akan aku. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus mengambil cawan yang berisi anggur merah. Dia mengangkat cawan itu dan mengucap syukur, lalu dia berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagimu untuk pengampunan dosa. Minumlah kamu semua untuk mengingat akan aku. Bukankah waktu kita meminumnya kita bersekutu dengan darah Yesus? Mari kita minum dengan iman bersama-sama. Puji Tuhan, haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus. Kita bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih. Kuasa Tuhan bekerja. Darah Yesus membasuh kita, membebaskan kita dalam nama Yesus. Sudah disembuhkan dari penyakit-penyakit. Sudah merasakan kelepasan dari iblis, dari kuasa-kuasa gelap dalam nama Yesus Kristus. Jiwamu dilepas di dalam nama Yesus. Kutuk sudah ditanggung Tuhan Yesus. Roh Kudus tercurah buat kita semua. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan Tuhan kami terima pada pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Bapa, berkati pekerjaan-pekerjaan anak-anak Tuhan. Berkati sehingga ada jalan keluar di tengah-tengah masalah pandemi ini.
Di dalam nama Yesus Engkau memberkati Tuhan dengan kesehatan ilahi dalam nama Yesus. Bukan cuma kesembuhan ilahi, tapi kesehatan ilahi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Ada terobosan dari usaha-usaha yang Kau kerjakan di dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terpuji nama Tuhan Yesus, haleluya. Saudara, mari kita mengakhiri ibadah kita dengan berdiri, kita bersama-sama menyanyikan lagu Terima Kasih Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, puji syukur, puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Sekali lagi, puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Terpuji nama Tuhan Yesus, haleluya. Mari arahkan hati kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah sejahtera dari Allah Bapa kita, pertolongan dari Tuhan Yesus, serta persekutuan Roh Kudus memberkati kehidupanmu. Engkau diangkat oleh Tuhan Yesus. Engkau disembuhkan untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Haleluya. Amin. Kita nyanyikan bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Sekali lagi dengan iman. Selama-lamanya. Puji nama Tuhan Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan Yesus. Saudara, untuk mujizat Yesus untukmu pada bulan September dan Oktober, kita akan tetap mengadakan untuk hari Sabtu jam 5 sampai jam setengah 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian hari Selasa jam 6 sampai jam 8 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi hari Selasa kita memakai WhatsApp, jam 6 kita mulai. Kemudian hari Sabtu kita mulai jam 5 sore memakai Zoom. Itu semua jam yang sama seperti sebelum-sebelumnya. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita semua. Orang-orang yang sakit saudara boleh bawa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Halo, Shalom Jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebuah sukacita kami dapat menyambut saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah online Cross Harvest Church. Berikut adalah informasi terupdate seputar gereja. Bagi saudara yang ingin didoakan secara khusus untuk kesembuhan dan pergumulan lainnya, saudara dapat menghubungi call center di 08 111 470 600 dan tergabung dalam Mujizat Yesus Untukmu. Pelayanan doa kesembuhan ilahi akan diadakan secara online setiap hari Selasa pukul 7 malam di YouTube channel Cross Harvest Gading Serpong atau Facebook
Johannes Lilik Susanto, Gospel Harvest Ministries International. Hai sahabat muda, mari bergabung dalam online youth service setiap hari Sabtu pukul 7 malam. Untuk informasi ID Zoom, kalian dapat menghubungi hotline gereja berikut ini. Siapkan hati kita untuk menyambut Sunday Celebration. Ibadah online akan diadakan setiap hari Minggu pukul 9.30 pagi. Children Ministry diadakan setiap hari Minggu pukul 11 siang via Zoom. Untuk informasi ID Zoom, saudara dapat menghubungi hotline gereja berikut. Bersyukur untuk setiap berkat dan penyertaan Tuhan. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, atau untuk pelayanan misi, saudara bisa transfer ke rekening gereja di bawah ini. Untuk tetap mendapatkan informasi terupdate, jangan lupa follow Instagram kami di @chhc_serpong, YouTube di chhc_serpong, dan Facebook di Johannes Lilik Susanto, Gospel Harvest Ministries International. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Jenis Andreas, pamit undur diri. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.